Saudara-saudara terkasih, bacaan-bacaan pada hari Minggu biasa ke-24 ini mengajak kita semua untuk sejenak melihat dalam pengalaman hidup kita masing-masing. Kalau Yesus bertanya kepada kita masing-masing, siapakah aku menurut kamu? Kira-kira jawaban apa yang akan kita berikan? Tentu yang diharapkan adalah jawaban yang keluar dari sebuah pengalaman, bukan sekedar hafalan. Ya, sebentar lagi setelah homili kita mengucapkan pengakuan iman kita dalam kredo, aku percaya. Tentu ya setiap dari kita hafal rumusan pengakuan iman itu. Tetapi pertanyaan Yesus, menurut kamu, itu berarti bukan sekedar ucapan bibir, bukan sekedar kata orang, bukan hafalan dari sekolah bina iman atau ketika katekumenat, bukan rumusan formula kata-kata, bukan jawaban massal, bukan jawaban rombongan, tetapi pengalaman pribadi, pengalaman yang orisinil. Dan itulah yang diharapkan keluar dari pengakuan iman kita. Pengakuan, aku, berarti proses menginternalisasi, sehingga Yesus bukan orang luar, bukan unsur luar, tetapi unsur yang telah menyatu dalam diriku, yang ada di dalam kedalaman dan pusat hidup kita. Maka di dalam iman Kristiani, iman memang ada dalam rumusan, itulah ajaran iman. Iman dalam ucapan, dalam doa, dalam lagu-lagu pujian. Tetapi juga diingatkan hari ini, yang tidak kalah penting adalah iman di dalam perbuatan atau tindakan nyata. Kalau Santo Yakobus dalam suratnya menyatakan iman tanpa perbuatan mati. Dan bagi kita orang Kristiani Katolik, ini bukan atau iman atau perbuatan, melainkan iman dan perbuatan. Iman yang mewujud nyata dan dalam perbuatan nyata. Dan kalau kita sungguh-sungguh melakukan perwujudan iman itu, apa yang kita lakukan dalam praktek keseharian kita juga semakin membuat iman kita semakin hidup, iman kita semakin berakar, iman kita semakin tangguh. Bulan ini kita masih dalam bulan kitab suci nasional, maka coba baik juga kita melihat di dalam kerangka Injil Markus ada 3 pengakuan. Yang kita dengarkan dalam Injil hari ini adalah pengakuan yang kedua. Pengakuan yang pertama mungkin Anda menjadi heran, karena siapa yang tahu duluan Yesus adalah setan-setan. Jangan lupa, setan tahu duluan. Berarti kalau Anda tahu siapa Yesus, setan tahu duluan. Setan tahu, tapi pasti tidak percaya dan tidak mau ikut Yesus. Maka jawaban bisa kita lihat. Apa urusanmu dengan kami, ya Yesus orang Nazaret? Kami tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Dan Yesus menghadirinya, diam, keluarlah daripadanya. Pengakuan yang pertama dari setan-setan, tahu tapi pasti tidak percaya dan menolak Yesus. Yang kedua kita dengarkan hari ini, pengakuan Petrus, tahu, mulai mengenal dalam pengajaran dan juga seluruh karya-karya mukjizat Yesus, mulai percaya tetapi tidak mau ikut Yesus seperti yang dikehendaki Yesus, yaitu salib. Maka tadi dikatakan Petrus menegur dia dan Yesus supaya jangan sekali-kali terjadi. Dan Petrus ditegur dengan keras
enyahlah iblis. Nah, keras sekali. Kalau tadi iblis beneran, ini manusia yang masih berhati iblis atau masih dipengaruhi oleh iblis. Sebab, nah ini sebabnya ini. Mengapa manusia bisa berhati seperti iblis kalau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, sudah mulai tahu siapa Yesus, sudah mulai sedikit percaya, tetapi menurut maunya masing-masing. Ada tapinya, banyak syaratnya. Saya mau ikut Yesus kalau titik-titik, kalaunya nggak sesuai dengan kita, selamat tinggal Yesus, goodbye. Itu yang dikatakan oleh Paus Fransiskus yang dinamakan sebagai part-time Christian. Orang Kristiani ya penggal waktu aja. Ya kalau minggu begini ikut ibadah, ini orang Kristiani ini. Senin sampai Sabtu kagak tahu siapa dia. Maka pas mengingatkan kita bisa menjadi orang-orang penggal waktu. Kalau urusan bisnis, ya Yesus jangan ikut-ikut. Apa urusanmu? Jangan ikut-ikut di sini. Kalau itu kata urusan milih jodoh atau pasangan hidup, Yesus jangan ikut-ikut. Nah kalau hari Minggu kedua, oke, ini tempatmu. Itu berarti part-time Christian. Maka Paus mengatakan kalau kita menjadi sungguh-sungguh ikut Yesus, berarti Kristus selalu ada dalam pusat hidup kita, sehingga dia selalu hadir dalam segala sesuatu yang kita lakukan, apapun itu. We cannot be part-time Christian. If Christ is at the center of our lives, He is present in all we do. Dan pengakuan yang ketiga yang menarik adalah pengakuan dari kepala pasukan. Tidak kenal Yesus, tidak mengikuti sabdanya, pewartaannya, tidak juga melihat mukjizatnya, tapi melihat matinya. Dikatakan begitu, waktu kepala pasukan yang beri di hadapannya melihat matinya secara demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini putra Allah. Jadi tidak kenal Yesus, tetapi hidupnya, pengakuan imannya orisinil ini, tidak terpengaruh oleh macam-macam. Melihat matinya secara objektif, lalu dia melihat ini orang putra Allah. Maka saudara terkasih, hari ini kita diingatkan bahwa iman dan perbuatan itu adalah satu kesatuan. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Dan kalau kita bersama-sama pada bulan ini juga mendalami kitab suci, kita juga diingatkan catatan dari surat Paulus kepada 2 Timotius bab 3 ayat 16 sampai 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, itu catatan Santo Paulus ini penting. Mungkin tidak hafal kitab suci tidak apa-apa, tapi kalau Anda sungguh-sungguh melakukannya, itu jauh lebih bermakna. Lebih baik lagi apa? Ya kalau membaca, merenungkannya, dan melakukannya. Maka kemuritan itu berarti apa? Kita sungguh-sungguh mengenal. Dari mana? Kita mengenal dari mendalami kitab suci. Semakin mengenal, semakin mencintai, dan semakin mengikuti Yesus secara sungguh-sungguh dalam totalitas, bukan part-time, tapi ikut Yesus sungguh-sungguh sepenuhnya dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Maka sebentar lagi kita mengatakan credo. Oke, aku percaya, baik, penting, tapi moga-moga dengan menghayati apa yang kita imani itu, kita sampai pada credo kredibel, menjadi orang-orang yang dapat dipercaya karena menghidupi imannya,
maka kita bisa dipercaya. Dan kalau begitu, maka kita bisa menjadi orang-orang yang berkontribusi, semakin terlibat dan menjadi berkat. Maka kredo, kredibel, kontribusi, itu satu kesatuan. Kalau di dalam arah dasar Kuspa Agung Jakarta disebut sebagai semakin beriman, semakin tangguh beriman, semakin terlibat dalam persaudaraan, dan semakin berbela rasa terhadap sesama dan alam ciptaan. Ini juga bukan atau-atau, iman saja, persaudaraan saja, atau bela rasa saja. Satu kesatuan. Tanda nyata kalau kita beriman adalah kalau kita bisa bersaudara dengan semua orang. Kalau orang mengaku bersaudara tetapi selalu menjadi biang kerok, selalu menjadi biang masalah, selalu biang keributan, dipertanyakan keimanannya itu. Dan kalau persaudaraan kita sungguh Kristiani, itu selalu berbuah dalam sikap kepedulian, sikap bela rasa baik terhadap sesama yang menderita maupun terhadap lingkungan hidup, termasuk di dalamnya adalah semakin cinta tanah air. Maka kalau orang beriman sejati Katolik juga berarti dia semakin peduli dan juga semakin cinta tanah air. Dan kalau Yesus mengingatkan kita semua, barang siapa ikut aku harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti aku. Inilah jalan kemuridan. Menyangkal diri berarti kita mulai mengatasi segala cinta diri, kepentingan diri, kehendak diri, dan kita mengosongkan diri, tidak mencari diri, tetapi pemberian diri dan pengorbanan diri. Memikul salib berarti kita juga menjadi orang-orang yang konsisten, konsekuen, yang tangguh, yang satria, tidak lari dari kenyataan, lari dari masalah, tapi menghadapinya. Dan mengikuti aku berarti kita tetap fokus ikut Yesus, tidak bikin acara sendiri, tidak bikin agenda sendiri, tapi fokus ikut Yesus seperti yang Dia kehendaki. Paus Fransiskus dalam Twitternya mengingatkan kita semua, dalam bahasa Inggris yang saya terjemahkan, if we wish to follow Christ closely, we cannot choose an easy and quiet life. It will be a demanding life, but full of joy. Kalau kita mau ikut Yesus makin dekat, itu tidak menempatkan kita pada hidup yang enak, nyaman, dan gampang, tapi kadang-kala itu hidup yang menantang, demanding life. But ini penting, full of joy, penuh sukacita. Itu yang ditawarkan Yesus. Dan lebih lanjut beliau mengatakan, membaca Injil setiap hari menolong kita untuk mengatasi cinta diri dan mengikuti Yesus Sang Guru dengan sepenuh hati. Dengan memeluk kasih Allah, kita dapat ikut serta mengubah dunia dan sejarah. Itulah panggilan setiap murid Yesus.